Setelah tertinggal 1 gol, Inzaghi menumpuk pemain lebih banyak di sisi lapangan. Ini sempat diantisipasi Conceição dengan memposisikan pemain depan lebih dalam. Tapi di akhir laga dengan sejumlah pemain baru, hal tersebut tak lagi terbendung dan hasilkan gol balasan Inter. Lalu bagaimana taktik itu dilakukan? Temukan semua jawabannya di video ini. Conceição kini bermain dengan formasi 4-3-3. Di pertahanan, pemain baru Walker mengisi fullback kanan. Di tengah, Fofana tak main sehingga posisinya diisi oleh Benacer. Di depan, Tammy Abraham yang dipercaya sebagai target man. Yang patut diingat adalah posisi 3 gelandang tengah Milan karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Inzaghi tetap bermain dengan formasi 3-5-2 dengan sedikit perubahan komposisi pemain. Di belakang, Pavard kembali melengkapi trio bek tengah. Lalu Calhanoglu kembali ada di lini tengah setelah sebelumnya absen diganti Aslani. Sementara di depan, duet Lautaro dan Thuram tetap dipertahankan. Yang patut diingat adalah posisi Dumfries dan Di Marco karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Saat Milan mulai build up di belakang, Inter lakukan high block. Mereka menekan sejak awal. Tampak Lautaro dan Thuram menekan bek Milan, lalu di kiri Dumfries menekan Theo. Tapi tekanan ini tidak bersifat permanen. Saat bola sudah ada di tengah, tekanan Inter mengendur. Dua penyerang tak lagi menekan bek dan gelandang tengah Inter merapat ke belakang untuk menutup ruang di lini tengah. Tekanan hanya masih dominan dilakukan wingback seperti Dumfries yang tetap menekan Theo. Dalam situasi ini, Milan andalkan dua gelandang tengahnya Benacer dan Reinders untuk alirkan bola ke depan. Maka mereka main lebih dalam untuk menerima bola. Misalnya saat Reinders menerima bola di tengah lalu umpankan bola ke Benacer. Kemudian Benacer pindahkan bola ke sisi lapangan. Lalu diposisikan di mana gelandang tengah Milan lain Yunus Musa? Jawabannya ia banyak ditempatkan di sisi kanan. Ia tidak membantu build up seperti Benacer dan Reinders tapi langsung maju ke depan saat build up dilakukan. Situasi ini membuat Milan punya 4 pemain di depan. Jumlah ini tentunya masih kalah dari Inter yang bermain dengan 5 back. Untuk itu saat bola sudah dialirkan ke sisi lapangan, satu gelandang seperti Reinders maju sehingga kini membuat ada 5 pemain di depan. Ini membuat situasi kesamaan jumlah di depan dan membuat serangan Milan lebih sulit diantisipasi. Lalu saat bertahan, Milan condong bermain dengan 5 back. Musa bermain melebar ke sisi kanan membentuk formasi 5 back. Ini dilakukan agar dua wingback Inter yang agresif maju bisa diantisipasi. Untuk itu sebagai gantinya lini tengah diisi Leo yang main lebih dalam. Conceição memang sangat memperhatikan dua wingback Inter. Bahkan ia mengorbankan lini tengahnya untuk mengantisipasi dua wingback Inter. Misalnya saat Benacer maju menekan dan hanya Reinders yang ada di belakang. Musa tetap melebar mengantisipasi Di Marco dan membiarkan lini tengah kosong. Nah, berkaitan dengan formasi 5 back ini, gol Milan pun berawal dari pola tersebut. Serangan balik yang dilakukan terjadi saat Milan bermain dengan 5 back. Dalam kondisi ini, bola berhasil direbut Abraham. Kemudian, saat Inter lakukan build-up, Milan langsung lakukan tekanan sejak awal. Terlihat penyerang Milan menekan back Inter. Hadapi situasi tersebut, satu wingback Inter rutin main lebih dalam. Di Marco main lebih dalam untuk jadi opsi tambahan di belakang. Sebaliknya, wingback lain Dumfries berposisi lebih maju. Hal tersebut terus berlanjut saat bola sudah ada di tengah. Kembali satu wingback main lebih dalam. Tapi kali ini giliran Dumfries yang main lebih dalam dan sebaliknya Di Marco yang berposisi lebih maju. Pola ini pun cukup penting bagi Inter sebab bisa membuka pertahanan Milan. Misalnya saat Di Marco main lebih dalam pada cuplikan ini. Ini membuat Walker menekannya sehingga ada ruang di sisi kanan pertahanan. Ruang kosong ini bisa dimasuki pemain Inter lain. Meskipun begitu, rutinnya kedua wingback membantu build-up tak membuat mereka absen di depan. Justru Di Marco dan Dumfries jadi pemain yang rutin ada di depan saat serangan dilakukan. Kedua wingback bisa segera maju saat serangan dilakukan Inter.
Majunya dua wingback ini cukup penting sebab Inter bermain melebar dengan rutin lakukan switch play. Switch play ini dilakukan Inter dengan dua cara. Pertama dengan memposisikan satu penyerang lebih dalam. Lautaro main lebih dalam lalu menerima bola. Kemudian ia lebarkan bola ke sisi kanan. Cara kedua dilakukan dengan mengumpankan bola ke gelandang yang berada di satu sisi. Misalnya saat Calhanoglu menerima bola di sisi kanan, lalu ia alihkan bola ke sisi kiri. Cara bermain seperti inilah yang membuat Milan gunakan 5 back dengan memposisikan Musa di sisi kanan pertahanan. Bahkan saat Inter sudah tertinggal, aksi overload atau menempatkan pemain lebih banyak di satu sisi lapangan semakin intens. Kini tidak hanya Di Marco, tapi ada juga Bastoni di sisi kiri. Ini membuat Pulisic terpaksa banyak main lebih dalam untuk menjaga Bastoni. Tapi sayangnya aksi overload ini tak mampu diantisipasi Milan di menit akhir. Chukwueze tak mengawal Zalewski yang maju di sisi kiri. Itu membuatnya tak terkawal di dalam kotak penalti. Maka saat crossing dilakukan, ia tak terkawal untuk menerima bola. Ia pun umpankan bola ke De Vrij yang ada di tengah. Gol balasan Inter pun tercipta. Itu saja pembahasan di video ini. Bagi yang ingin juga memberikan saweran, linknya saya simpan di deskripsi. Selanjutnya silakan like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.